Izin Pak, izinkan rekan. Kali ini saya akan menjelaskan isi yang terkandung pada PM 33 tahun 2011 tentang jenis, kelas, dan kegiatan di stasiun kereta api. Jenis kegiatan stasiun. Stasiun kereta api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud menurut jenisnya terdiri atas A. Stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi. Stasiun penumpang merupakan stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang. Stasiun barang merupakan stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang. Sedangkan stasiun operasi merupakan stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api. Stasiun kereta api terdiri atas emplasemen stasiun dan bangunan stasiun. Emplasemen stasiun terdiri atas jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan drainase. Bangunan stasiun terdiri atas gedung, instalasi pendukung, dan peron. Stasiun penumpang sebagaimana paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi. Stasiun barang sebagaimana paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, bongkar muat, fasilitas umum, dan pembuangan sampah. Untuk keperluan bongkar muat barang di luar stasiun dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang. Pembangunan jalan rel dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan rel dan dilengkapi dengan fasilitas operasi kereta api. Stasiun operasi harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan operasi kereta api. Kegiatan di stasiun kereta api meliputi kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus. Kegiatan pokok di stasiun meliputi melakukan peraturan perjalanan kereta api, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan usaha penunjang penyelenggaraan stasiun dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan perkereta-apian. Kegiatan usaha penunjang dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkereta-apian. Kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkereta-apian dengan ketentuan: A. Barang tidak mengganggu pergerakan kereta api. B. Tidak mengganggu pergerakan penumpang atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Penyelenggaraan prasarana perkereta-apian dalam melaksanakan kegiatan usaha penunjang harus mengutamakan pemanfaatan ruang dan keperluan kegiatan pokok stasiun. Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkereta-apian yang berupa jasa pelayanan: A. Ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, atau penitipan barang. Berikut adalah tata cara penetapan klarifikasi stasiun kereta api. Stasiun penumpang dikelompokkan dalam kelas besar, kelas sedang, dan kelas kecil. Pengelompokan kelas kereta dilakukan berdasarkan kriteria fasilitas operasi, jumlah jalur, fasilitas penunjang, frekuensi lalu lintas, jumlah penumpang, dan jumlah barang. Jawaban yang diberikan untuk masing-masing kriteria dapat pembagian sebagai berikut: fasilitas operasi maksimal 25 angka kredit, jumlah jalur maksimal 20 angka kredit, fasilitas menunjang maksimum 15 angka kredit, fasilitas lalu lintas maksimum 15 angka kredit, jumlah penumpang maksimum 20 angka kredit, dan jumlah barang maksimum 5 angka kredit. Komponen fasilitas operasi terdiri atas peralatan persinyalan, telekomunikasi, dan instalasi listrik. Komponen jalur terdiri atas lebih dari 10 jalur, 6 sampai dengan 10 jalur, dan kurang dari 6 jalur. Komponen fasilitas penunjang terdiri atas penunjang dan penunjang khusus. Komponen frekuensi lalu lintas merupakan frekuensi pergerakan kereta api per hari yang terdiri atas kereta api berhenti dan kereta api langsung. Komponen jumlah penumpang merupakan jumlah pergerakan penumpang kereta api per hari yang terdiri atas lebih dari 50.000, 10.000 sampai 50.000, dan kurang dari 10.000. Komponen jumlah barang merupakan jumlah pergerakan barang dan bagasi kereta api per hari yang terdiri atas lebih dari 150 ton, 100 sampai 150 ton, dan kurang dari 100 ton. Penetapan klarifikasi stasiun kereta api didasarkan pada jumlah angka kredit yang diperoleh stasiun bersangkutan. Jumlah angka kredit untuk menetapkan klarifikasi stasiun adalah sebagai berikut: kelas besar, jumlah angka kredit lebih dari 70,
Kelas sedang jumlah angka kredit lebih dari 50 sampai dengan 70, dan jumlah kelas kecil jumlah angka kredit kurang dari 50. Berikut adalah ketentuan peralihan. Klasifikasi stasiun kereta api dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkan peraturan ini harus ditetapkan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai PM33 tahun 2011. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan PM29 tahun 2011. Persyaratan penempatan pembangunan stasiun kereta api, lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem kereta apian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Persyaratan teknis menjamin konstruksi material, desain, ukuran, dan kapasitas bangunan sesuai dengan standar kelayakan, keselamatan, dan keamanan, serta kelancaran sehingga seluruh bangunan stasiun dapat berfungsi secara handal dalam kurun waktu sesuai dengan umur teknis bangunan. Definisi pembangunan stasiun kereta api adalah bangunan untuk keperluan operasional kereta api yang terdiri dari gedung, instalasi pendukung, dan peron. Gedung stasiun kereta api adalah gedung untuk operasional kereta api yang terdiri dari gedung untuk kegiatan pokok, gedung untuk kegiatan penunjang, dan gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus. Gedung stasiun untuk kegiatan pokok kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan pokok di stasiun. Gedung stasiun untuk kegiatan penunjang kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha penunjang stasiun. Gedung stasiun untuk kegiatan jasa pelayanan khusus kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan jasa pelayanan khusus stasiun. Instalasi pendukung bangunan stasiun kereta api adalah instalasi yang mendukung kegiatan operasional kereta api. Peron adalah bangunan yang terletak di samping jalur kereta api yang berfungsi untuk naik turun penumpang. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Gedung stasiun kereta api merupakan bagian dari stasiun kereta api yang digunakan untuk melayani peraturan perjalanan kereta api dan penggunaan jasa kereta api. A. Gedung kegiatan pokok yang terdiri atas 1. Hal, 2. Perkantoran kegiatan stasiun, 3. Loket karcis, 4. Ruang tunggu, 5. Ruang informasi, 6. Ruang fasilitas umum, 7. Ruang fasilitas keselamatan, 8. Ruang fasilitas keamanan, 9. Ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia, dan yang terakhir 10. Fasilitas kesehatan. Gedung kegiatan pokok. Pengoperasian gedung stasiun harus sesuai dengan alur proses kedatangan dan keberangkatan penumpang kereta api serta tidak mengganggu peraturan perjalanan kereta api. B. Menjamin bangunan stasiun dapat berfungsi secara optimal dari segi tata letak ruang gedung stasiun sehingga pengoperasian sarana kereta api dapat dilakukan secara nyaman. Pengoperasian gedung stasiun sesuai dengan jam operasional kereta api dan kesediaan sumber daya manusia. Persyaratan pembangunan. A. Tinggi. 1. Peron tinggi. Tinggi peron 1000 mm diukur dari kepala rel. 2. Peron sedang. Tinggi peron 430 mm diukur dari kepala rel. Dan yang terakhir peron rendah, tinggi peron 180 mm diukur dari kepala rel. B. Jarak peron ke atas jalan rel. 1. Peron tinggi 1600 mm untuk jalan rel lulusan dan 1650 mm untuk jalan rel lengkungan. 2. Peron sedang 1350 mm dan peron rendah 1200 mm. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penunjang yang beroperasi. Gedung kegiatan penunjang stasiun kereta api dan gedung jasa pelayanan khusus di stasiun kereta api. A. Tidak mengganggu pergerakan kereta api.
B. Tidak mengganggu pergerakan penumpang atau barang. C. Menjaga ketertiban dan keamanan. D. Menjaga kebersihan lingkungan. E. Dan tidak mengganggu bangunan dan lingkungan sekitar stasiun, serta disesuaikan dengan daya tampung dan kebutuhannya. Persyaratan teknis instalasi pendukung. Instalasi listrik. Instalasi listrik merupakan peralatan, komponen, dan instalasi yang berfungsi untuk mensuplai dan distribusi tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan operasional stasiun dan kereta api. Jenis: A. Jaringan penyedia listrik umum. B. Sumber tenaga listrik sendiri. Dan juga dalam persyaratan penempatan, ditempatkan di luar atau di dalam gedung stasiun yang memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik. Persyaratan komponen dan peralatan. A. Komponen listrik terdiri atas 1. Catur daya utama, 2. Catur daya cadangan, 2. Panel listrik, dan peralatan listrik lainnya. B. Standar komponen dan peralatan listrik sesuai dengan standar persyaratan umum instalasi listrik. Persyaratan operasi. Peralatan dan komponen listrik yang dioperasikan harus aman dan tidak membahayakan operasi stasiun, kereta api, dan pengguna jasa. B. Supaya listrik mampu mencukupi kebutuhan operasional bangunan, stasiun, dan operasi kereta api. Instalasi air. Fungsi. Instalasi air merupakan peralatan komponen dan instalasi air yang berfungsi untuk mensuplai dan mendistribusi air dalam memenuhi kebutuhan operasional stasiun dan kereta api. Persyaratan penempatan. Ditempatkan di area strategis dan terjangkau dan memenuhi persyaratan instalasi air dengan memperlihatkan tata letak ruang gedung yang tidak mengganggu pergerakan penumpang dan operasional kereta api. Persyaratan pemasangan. A. Instalasi air bersih. Sistem air bersih dipasang dengan memberdayakan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya. 2. Standar komponen dan peralatan air bersih sesuai dengan ketentuan di bidang gedung dan bangunan. B. Instalasi air kotor. 1. Sistem pembuangan air limbah atau air kotor dipasang dengan memperhatikan jenis dan tingkat bahaya. 2. Standar komponen dan peralatan instalasi air kotor sesuai dengan ketentuan di bidang lingkungan hidup. Instalasi air bersih. Instalasi air bersih harus mampu memenuhi kebutuhan operasional stasiun dan kereta api. 2. Sistem air bersih dalam bangunan stasiun kereta api harus memenuhi debit air dengan tekanan minimal yang disyaratkan. B. Instalasi air kotor. 1. Dipertimbangkan air limbah atau air kotor diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran, pembuangan, dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan. 2. Pertimbangan tingkat bahaya air limbah atau air kotor diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya. 3. Air limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya yang tidak boleh digabung dengan air limbah domestik. 4. Air limbah berisi bahan beracun berbahaya harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku. Yang terakhir adalah C. Instalasi air. 1. Pipa air, peralatan instalasi, penampungan air, dan fasilitas peralatan instalasi air lainnya. Berikut adalah persyaratan teknis peron. Persyaratan pembangunan. Peron tinggi memiliki 1000 mm diukur dari kepala rel. Peron rendah 150 mm diukur kepala rel. Sedangkan peron rendah memiliki 180 mm diukur dari kepala rel. Jarak tepi peron di atas jalan rel. Peron tinggi 1600 mm dan 1650 mm. Peron sedang 130 mm dan peron rendah 1200 mm. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi. Persyaratan operasi hanya digunakan sebagai tempat naik turun penumpang dari kereta api, dilengkapi dengan garis batas aman peron minimal 350 mm dari sisi tepi luar ke atas, 2 peron sedang minimal 600 mm dari sisi tepi luar ke atas peron, dan yang terakhir peron rendah minimal 150 mm dari sisi tepi luar ke atas peron. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk PM 29 tahun 2011. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ASP dan BPKA. Untuk yang pertama,
adalah ASP atau bisa dibilang awak sarana perkeretaapian. Apa itu awak sarana perkeretaapian? Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Agar kompetensi menjadi seorang awak sarana perkeretaapian. Untuk menjadi seorang awak sarana perkeretaapian harus melakukan beberapa tugas berikut seperti memeriksa tiket dan dokumen perjalanan. ASP memeriksa tiket dan dokumen perjalanan penumpang untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan sebelum pemberangkatan. Kedua, pemberian informasi kepada penumpang. ASP memberikan informasi terkait jadwal pemberangkatan, peran pemberangkatan, dan petunjuk lain kepada penumpang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, memastikan keamanan dan ketertiban. ASP bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area pemberangkatan. Memastikan penumpang masuk kereta dengan tertib. 4. Koordinasi dengan kru kereta. ASP bekerjasama dengan kru kereta api untuk memastikan penumpang naik ke kereta dengan aman dan tepat waktu. Baik, untuk tingkat pertama harus memenuhi berikut: mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. B. Mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. C. Mampu membaca peraturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. D. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang sarana perkeretaapian. E. Mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. F. Mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. G. Mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknik dan operasional. H. Mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya. I. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas. J. Memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. K. Memahami penerapan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dan untuk yang terakhir, memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan darurat berupa penyelamatan, evakuasi pada saat kebakaran atau saat kecelakaan kereta api. Untuk tingkat muda, standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. B. Mengetahui dan memahami pengetahuan kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. C. Mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. D. Mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian. E. Mengetahui dan mampu mengantisipasi resiko kecelakaan. Dan untuk yang terakhir, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Baik, untuk keterampilan yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. ASP perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan penumpang kru kereta dengan efektif. Yang berikutnya adalah keterampilan organisasi, kemampuan untuk mengatur proses pemberangkatan dengan baik agar berjalan lancar. Dan untuk yang terakhir, pengetahuan tentang prosedur keamanan. Memiliki pengetahuan tentang prosedur keamanan untuk menangani situasi darurat jika diperlukan. Kedua, syarat mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal ASP. Persyaratan dan prosedur sertifikasi ASP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pria atau wanita, sehat jasmani dan tentu saja rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya, dan yang terakhir lulus ujian kecakapan sebagai sarana
perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Untuk tingkat pertama, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Itu yang dua, lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Untuk tingkat muda, telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama paling singkat 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau bisa disebut dengan logbook yang telah disetujui oleh atasan. Yang kedua, lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Untuk tingkat madya, telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda paling singkat 4 tahun atau 8000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja logbook yang telah disetujui oleh atasan. Dan yang kedua, lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Kewajiban pemegang sertifikat kecakapan sarana perkeretaapian. A. Memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh jabatan berwenang. B. Mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Membawa tanda pengenalan sebagai awak sarana perkeretaapian. D. Membawa surat tugas dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian. E. Menjaga dan memeriksa kesehatan, mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali, minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. G. Menjaga dan meningkatkan kompetensi sebagai sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 1 tahun. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan tugas, awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani dalam buku catatan jam kerja yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan, logbook sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selain itu, untuk menjaga kompetensi ASP secara harus berkala mengikuti pelatihan, penyegaran, bimbingan teknis, seminar, atau lokarya di bidang tugasnya, serta memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan secara berkala. Mereka juga wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani dalam buku catatan jam kerja yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan. Berikut adalah contoh tanda pengenal yang dimiliki oleh ASP. Tanggung jawab ASP. 1. Pengoperasian kereta api. Tanggung jawab atas pengoperasian kereta api sesuai dengan jadwal perjalanan yang telah ditentukan. 2. Memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas kereta api dan keselamatan perjalanan. Keamanan penumpang. Jaga keamanan penumpang selama perjalanan kereta api, siap untuk menangani situasi darurat dan memberikan pertolongan kepada penumpang jika diperlukan. Yang terakhir, perawatan sarana perkeretaapian. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana perkeretaapian seperti rem, mesin, dan peralatan lainnya untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik. Melakukan perbaikan atau perawatan preventif jika ditemukan kerusakan, keausan pada sarana perkeretaapian. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang PPKA. PPKA merupakan singkatan dari pengatur perjalanan kereta api. PPKA adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengatur perjalanan kereta api. Mereka memastikan kelancaran operasional kereta api dengan mengatur jadwal keberangkatan, kedatangan, serta memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Peran PPKA sangat penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban selama perjalanan kereta api. 1. Sertifikat kecakapan PPKA. Sertifikat PPKA. 1. Sertifikat kecakapan kereta api setempat pengatur perjalanan. Sertifikat kecepatan kereta api daerah pengatur perjalanan. Sertifikat kecakapan kereta api terpusat pengatur perjalanan. Sertifikat kecakapan kereta api dan pengendali perjalanan. Dan yang terakhir, sertifikat kecakapan perjalanan kereta api. Sertifikat tingkat setempat. 1. Jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan. Tinggi badan paling rendah 160 cm. 3. Lulus pendidikan paling rendah, menengah, atas, dan atas derajat atau yang telah memiliki ijazah paket. 4. Lulus pendidikan dan pelatihan pengatur perjalanan kereta api setempat. Dan yang terakhir, lulus uji kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api setempat. Tingkat daerah. Setelah bertugas sebagai pengatur perjalanan kereta api setempat paling singkat selama 3 tahun.
Yang kedua, lulus pendidikan dan pelatihan kecakapan pengatur perjalanan kereta api daerah. Dan lulus kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api daerah. Untuk tingkat terpusat, telah bertugas sebagai pengatur perjalanan kereta api daerah paling singkat 3 tahun. Yang kedua, lulus pendidikan dan pelatihan pengatur perjalanan kereta api terpusat. Dan yang terakhir, lulus uji kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api terpusat. Sertifikat kecakapan pengendali kereta api. 1. Telah bertugas sebagai pengatur perjalanan kereta api paling singkat 5 tahun. Yang kedua, lulus pendidikan dan pelatihan pengendali perjalanan kereta api. Dan yang terakhir, lulus uji kompetensi sebagai pengendali perjalanan kereta api. Sertifikat kecakapan asisten pengendali kereta api. 1. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dalam unit pelayanan kesehatan. 2. Tinggi badan paling rendah 155 cm. 3. Memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah menengah atas atau sederajat yang telah memiliki ijazah paket C. 4. Memiliki tanda lulus pendidikan pelatihan asisten mengatur perjalanan kereta api. Kelima, lulus uji kompetensi sebagai asisten pengatur perjalanan kereta api. Pemegang sertifikat PPKA setempat memiliki kewenangan 1. Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya. Yang kedua, mengatur kedatangan kereta api. Yang ketiga, menyiapkan rute kereta api berangkat pada stasiun setempat. Yang keempat, meminta warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun berikutnya. Yang kelima, menyiapkan kereta api berangkat pada stasiun setempat. Yang keenam, memberikan perintah berangkat pada stasiun setempat. Yang ketujuh, memberitahukan keberangkatan kereta api kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun berikutnya. Yang kedelapan, melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun setempat. 9. Mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun setempat. Dan yang terakhir, memberitahukan tentang pemindahan persilangan atau penyusulan pada awak sarana perkeretaapian. Pemegang sertifikat PPKA daerah memiliki kewenangan 1. Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya. 2. Mengatur kedatangan kereta api. 3. Menyiapkan rute kereta api berangkat dan stasiun di wilayah pengaturannya. 7. Meminta warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya. 5. Menyiapkan kereta api berangkat pada stasiun di wilayah pengaturannya. Yang keenam, memberikan wilayah berangkat pada stasiun di wilayah peraturannya. 7. Memberitahukan keberangkatan kereta api kepada pengatur perjalanan kereta api di stasiun berikutnya. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun di wilayah pengaturannya. Pemegang sertifikat PPKA terpusat memiliki kewenangan 1. Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api di stasiun sebelumnya di wilayah pengaturannya. 2. Memberikan perintah berangkat pada stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat. Yang ketiga, melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat. Yang keempat, memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lalu lintas yang mengetahui gangguan dan atau perawatan berkala kepada sarana perkeretaapian. 5. Memberikan izin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok dan kedudukan tidak aman kepada awak sarana perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan di stasiun wilayah pengaturannya secara terpusat. Kewajiban PPKA. Berikut adalah kewajibannya dalam mengikuti pengenalan wilayah paling banyak 3 bulan. B. Memiliki surat tugas dan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian. C. Melaksanakan pengaturan perjalanan kereta api dan mengendali perjalanan kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Membawa tanda pengenal sebagai pengatur perjalanan kereta api dan mengendali perjalanan kereta api. Dan yang terakhir, menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 1 tahun sekali. Paling sedikit dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan pengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyelenggara paling sedikit 2 tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri. Tanggung jawab PPKA.
1. Mengatur perjalanan kereta api, menyusun jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Memastikan kelancaran perjalanan kereta api dengan mengatur jumlah keberangkatan kedatangan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan keamanan penumpang, menjamin keamanan penumpang selama perjalanan kereta api, bertindak sebagai koordinat dalam menangani situasi darurat dan memberikan bantuan kepada penumpang jika diperlukan. 5. Koordinasi dengan pihak terkait, berkoordinasi dengan awak kereta api, petugas stasiun, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasional kereta api. Penanganan permasalahan teknis, mengatasi permasalahan teknis yang mungkin terjadi selama perjalanan kereta api, seperti gangguan sinyal, kendala operasional lainnya. Memberikan informasi kepada penumpang, memberikan informasi yang jelas, akurat kepada penumpang terkait serta rute perjalanan serta penting lainnya yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan terkait ASP dan PPKA. Bila mana ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya Ahmad Baik Zafar, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.